Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sriono. Aku Cici. Ini kita akan berbagi cerita bagaimana kita memutuskan untuk beli rumah. Ya, padahal kita baru 2 bulan menikah. Nah, nanti kita mau bercerita kenapa kok kita putuskan beli rumah. Kan ya masih muda, bisa senang-senang dulu, uangnya bisa ditabung buat jalan-jalan. Kenapa kok kita putuskan beli rumah? Apa ya, kalau menurutku sih rumah tuh emang penting, satu kan buat tempat tinggal kita. Kalau kita kan Daripada ngontrak ya. Daripada ngontrak kan emang mending kita punya rumah sendiri gitu. Selain itu juga bisa buat aset sih, aset kayak misalnya ya investasi, karena rumah itu ke depan pasti bakal terus naik harganya. Kita beli sekarang, ke depan kalau misal kita mampu beli rumah yang lebih bagus lagi, bisa dijual, harganya pasti naik daripada pas kita beli sekarang. Tuh, buat tabungan yang jelas, walaupun sebenarnya kita ini kita KPR ya, kredit. Rumah yang kita beli itu rumah subsidi dari pemerintah, KPR kita ngambil 10 tahun, angsurannya 1,5 juta, lebih sedikit. Dan juga enaknya itu angsurannya namanya FLPP. Itu jadi misal sekarang kita angsur 1,5, 5 tahun atau 10 tahun sampai selesai itu tetap segitu, jadi flat gitu. Jadi enak lah, maksudnya nggak yang naik, jadi pastikan 1,5 juta sekarang daripada 5 tahun kemudian mungkin udah beda ya, lebih ringan nanti bakalnya. Kalau di sini sih kita ngambilnya di perumahan Marison di Solo ya, di area Surakarta, tapi tempatnya masuknya ke Karanganyar di Solo Utara. Tempatnya lumayan enak, rame. Di sini ada 400-an unit. Padahal ini juga baru ya. Marison ini baru juga. Kenapa kok kalau menurutmu, kenapa kok kamu mau di sini? Maksudnya rumahnya di sebelah kan perumahan yang lain banyak. Meyakinkan gitu loh, penghuninya udah banyak gitu. Terus juga apa ya, harganya juga DP-nya masuk. DP-nya paling ya bukan paling murah tapi pas, dan secara kualitas sepadan lah sama apa yang dikatakan sama pihak marketingnya, pihak pengembangnya, apa sama yang terjadi di sini. Menurut kita oke ya. Terus syarat-syaratnya pas kita proses untuk untuk pembelian rumah ini, pertama kita ngumpulin beberapa dokumen. ya, lumayan agak ribet juga prosesnya, kurang lebih pas itu kita juga lumayan buru-buru ya, karena ngejar supaya lebaran bisa dapat rumah, segera kita punya rumah sebelum lebaran. Pas itu kebetulan saya juga ada kerjaan di Jakarta, terus istri ini di Bawen, Semarang, terus saya di Solo. Pas itu ada kerjaan di Jakarta, pulang dari Jakarta langsung survei dan lain sebagainya. Terus saya ke Bawen, tanya-tanya istri gimana, mau nggak yang seperti ini. Terus kemudian ngumpulin syarat-syaratnya. Dan yang jadi satu penghalang itu kita belum 1 kakak. Nah, belum 1 kakak, dan syaratnya harus jadi 1 kakak dulu. Nah, itu baru nikah ya, baru nikah, betul. Istri di Pati, saya Purwodadi aslinya. Terus kita istri pindah tempat ke Purwodadi, itu prosesnya juga lumayan lama. Ada beberapa pihak yang bahasa Jawa nih tak kasusok tak buru-burukan karena ya kita ngejar biar dapat rumah. Kemudian kakak sudah dapat mungkin kurang lebih 2 minggu kayaknya bikin kakak, itu lumayan ribet sambil nunggu kakak, ngumpulin kayak slip gaji, terus surat pernyataan dari kantor untuk misalnya benar-benar bekerja di perusahaan ini, terus kemudian ada untuk rekening koran bank, tabungan. Nanti untuk detailnya itu harus gimana cara-caranya biar goal, biar dapat ibaratnya bisa diterima oleh pihak bank. Nanti video lainnya kita bahas untuk detailnya. Jadi setelah
setelah mungkin sekitar hampir mau ke 3 minggu, kita kemudian ngumpulin ke pihak pengembang. Setelah itu dipanggil untuk wawancara. Itu kalau nggak salah harinya Selasa April, itu awal bulan kayaknya ya. Terus sudah puasa apa belum? Puasa awal-awal puasa. Nah itu wawancara. Setelah itu seminggu setelah wawancara kita dipanggil lagi untuk akad kredit di Bank BTN ya. Terus kita akad, ditanya-tanyai, dikasih tanda tangan dokumen banyak sekali. Terus langsung serah terima kunci. Jadi intinya kita sudah disetujui dari pihak bank, dari pihak pengembang bahwa kita layak dapat rumah yang ada di Marison 3 ini. Itu nanti bisa langsung SHM ya? Oh ya, kebetulan ditawarin dari pihak pengembang itu mau SHM apa SHGB. Kalau untuk SHM nanti itu jadi hak milik langsung, tapi kalau SHGB itu masih menjadi hak pakai atau hak guna bangunan tambah sih. Jadi kita ngeluarin tambahan biaya untuk biar langsung jadi SHM. Serah terima kunci kalau nggak salah hari Kamis tanggalnya lupa. Terus kita serah terima kunci, langsung kita rencana mau tidurin karena kita sudah nggak punya tempat lagi sebenarnya. Alasannya itu langsung kita malamnya tidur di sini di rumah, tapi sebelumnya kita belanja kayak dadakan sih, beli kasur, terus beli almari. Pas bulan puasa kita tidur di sini sambil ngecek lah, karena nanti misalnya ada yang bocor. Kebetulan hujan deras ya. Kebetulan langsung hujan. Oh iya, sedikit cerita, nggak tahu kenapa kita berdua ini sama hujan itu bersahabat. Nikah itu hujan 1 hari 1 malam lebih, kayaknya 3 hari sampai 3 hari hujan terus mau beli rumah hujan, wawancara hujan, akad kredit hujan, kenapa selalu dikelilingi dengan hujan. Mudah-mudahan berkah, semoga jadi berkah dan rezekinya kita. Amin. Setelah itu paginya dia langsung kerja, saya langsung kerja, ngantar dulu ke Bawen. Terus habis itu kita mikirkan renovasi dapur belakang. Nah, nanti masalah renovasi itu habisnya berapa, hasilnya seperti apa, kita bikin video lagi nanti part selanjutnya. Yang jelas di sini maksud kita cerita seperti ini ingin memberikan motivasi, share pengalaman kita kenapa kok ibaratnya buru-buru beli rumah, sedangkan kita sebenarnya bisa aja ya jalan-jalan dulu, uangnya buat ke Bali, ke yang mana itu yang Jepara, Karimun Jawa, tapi nggak jadi semua. Belum honeymoon ya. Belum honeymoon, kita itu belum honeymoonnya di rumah ini. Terus ya gitu, menurut kita berdua sih segera saja karena rumah itu memang penting. Dan juga dari agama juga mengajarkan bahwa dianjurkan kita bisa tidur, maksudnya buat tidur tinggal sendiri kalau bisa, walaupun ngontrak, tapi kita coba ikhtiar beli rumah, mudah-mudahan bisa selesai kita nanti punya rumah. Juga buat teman-teman di sana yang belum punya rumah, kita doakan mudah-mudahan bisa beli, dan nanti kalau pengen tahu cara-caranya seperti apa boleh ya kita hubungin kita ya. Nanti setelah komen aja nanti ke depan kita ceritakan detail bagaimana proses dan tata cara beli rumah KPR bersubsidi itu, caranya seperti apa gitu. Oke, mungkin untuk awal video kita seperti ini. Nanti kalau misal suka silahkan di subscribe, like, comment, share, biar semua orang pada termotivasi.